Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyati wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kesulitan mudah-mudahan segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat mudah-mudahan segera terpenuhi hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin pekerjaan, yang belum mempunyai pekerjaan, mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak rezeki, banyak uang yang halal dan barokah. Mudah-mudahan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diselamatkan zahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir batin dari dunia sampai ke akhirat, sampai hingga anak cucunya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu menjunjung tinggi akhlakul karimah atau akhlak yang mulia, sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah bahwa Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi setinggi-tinggi apapun ilmu seseorang, tanpa akhlak yang mulia maka ilmu itu tidak berguna. Namun serendah-rendah ilmunya seseorang akan tetapi akhlaknya tinggi, maka orang itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memanfaatkan setiap waktu untuk memperbaiki diri sendiri, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perjumpaan kita kali ini saya khususkan untuk memperjelas dan mengajak saudara-saudari semuanya untuk mempererat tali persaudaraan kita, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan di dalam Al-Qur'an dan juga berbagai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang akan menjelaskan dan juga akan mengajak semuanya untuk memperbaiki diri dan menjaga tali silaturahmi kita sesama muslim, ya, sesama muslim. Mudah-mudahan kita semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hentikan saling mencari kesalahan orang lain tanpa dasar, teman-teman, ya. Apalagi menuduh tanpa dasar, mencari kesalahan orang lain tanpa dasar, itu adalah dosa besar, kecuali memang yang sudah jelas-jelas ada pelanggaran dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya menggunakan prasangka belaka. Dan itu sudah saya jelaskan di berbagai video saya, dan juga sudah saya contohkan bagaimana caranya menjelaskan seseorang itu bersalah atau tidak, bukan hanya melalui tuduhan, akan tetapi melalui bukti nyata berdasarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa al-muslimu akul muslim, yaitu muslim adalah saudara muslim lainnya, teman-teman. Kita sebagaimana yang juga telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, ya, yang artinya kurang lebih begini: wahai muslim,
Janganlah kalian saling dengki, janganlah kalian saling najas, janganlah kalian saling membenci, saling membelakangi, dan janganlah kalian melakukan transaksi harta yang berdampak pada gagalnya transaksi orang lain. Silakan dipahami sendiri ya. Jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah orang-orang yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya, tidak menzoliminya dan tidak membiarkannya dizolimi, tidak membohonginya dan tidak merendahkannya. Jadi di sini sudah jelas, tidak membohonginya dan tidak merendahkannya. Ini harus digarisbawahi dan dicatat baik-baik ya. Yang merasa muslim, yang non muslim tidak masalah, karena memang mereka di luar jalur kita, teman-teman ya. Jadi yang kita harus perbaiki adalah memperkokoh tali persaudaraan kita. Masalah di luar muslim mau bergabung dengan kita itu alhamdulillah, tapi kalaupun tidak bergabung tidak apa-apa, karena memang mereka di luar jalur kita, teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankannya. Takwa itu letaknya di dalam hati atau di dada. Ketika itu Rasulullah menunjukkan dadanya ya, teman-teman ya. Dan beliau menunjukkan dadanya ketika mengucapkan takwa itu ada di sini ya. Itu sampai 3 kali, teman-teman ya. Cukuplah seorang itu jahat ketika ia merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim haram mengganggu muslim yang lain, baik mengganggu darah, harta ataupun kehormatan dan nama baiknya. Jadi di sini sudah jelas ya, teman-teman ya. Jadi seorang muslim itu diharamkan mengganggu orang muslim lainnya dengan tuduhan apapun ya, kecuali yang sudah kita jelas-jelas di mata ya, teman-teman ya. Nah, bukan hanya melihat dari jauh, apalagi hanya mendengar orang lain berkata, teman-teman ya. Jadi ini harus dipahami. Dan di sini sudah jelas ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah seorang itu jahat ketika ia merendahkan saudaranya sama muslim. Karena setiap muslim itu haram mengganggu muslim yang lain, baik mengganggu darahnya, artinya menyakiti ya, bisa membunuh dan sebagainya, harta ataupun kehormatan nama baiknya. Jadi ini sudah jelas, teman-teman ya. Jadi yang berjalur, yang mengerjakan ini segera dihentikan, teman-teman ya. Karena itu dosa besar, apapun alasannya, apapun dasarnya. Apalagi yang hanya mengatasnamakan agama, akan tetapi dirinya melakukan pelanggaran di dalam agama. Na'udzubillah ya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah. Kita beruntung sebagai umat muslim, karena muslim ini oleh Allah, umat Islam ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita merendahkan diri, dan kita harus selalu menjaga martabat atau derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang seharusnya kita lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya kamu berarti kita, teman-teman ya. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 110, teman-teman ya. Jadi kita diagungkan oleh Allah, dimuliakan ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah umat yang terbaik, kita adalah umat yang paling baik ya, yang diturunkan sejak Nabi Adam sampai hari ini, teman-teman. Jadi umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik, teman-teman ya. Maka kebaikan tersebut harus dijaga dengan baik-baik, teman-teman ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir.
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi yang paling mulia di sisi Allah itu ketakwaan kita ya, bukan kesaktian kita, bukan kehebatan kita, Pak teman-teman. Akan tetapi yang paling bertakwa ya. Makanya kita harus berhati-hati, harus menjaga hati. Jangan menuruti hawa nafsu dan jangan ikut-ikutan orang yang di luar sana ya, terutama non muslim ya, atau muslim munafik dan sebagainya. Tetapi kita harus berjalan di jalan yang lurus, yang selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena muslim itu bersaudara, teman-teman ya. Muslim itu bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibnu Syihabin anna Saliman akhbarahu anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumal qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengabarkannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkannya melakukan aniaya, atau jangan dianiaya dan jangan menganiaya, teman-teman. Orang yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya atau aibnya di hari kiamat kelak ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi orang yang selalu membongkar aib orang lain, maka hati-hatilah. Karena seharusnya kita menutupi. Dan untuk menutupi aib seperti ini bukan hanya berlaku kepada sama muslim, teman-teman. Akan tetapi kepada non-muslim juga kita harus menutupi aib. Jika itu merupakan aib ya. Jangan mencari-cari aib atau kesalahan orang lain ya. Ini adalah tuntutan akhlak yang mulia atau rahmatan lil alamin ya. Itu adalah tuntutan bagi kita sebagai umat muslim, teman-teman ya. Karena di sini juga dijelaskan bahwa menolong orang lain ya berarti akan mendapatkan pertolongan Allah. Jadi di dalam hadis lain disebutkan tentang hal ini, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama si hamba selalu menolong saudaranya. Jadi tolong menolong ya, bukan saling menjatuhkan. Karena doa sesama muslim itu dinaungi langsung diaminkan oleh para malaikat ya. Jadi kita seharusnya saling mendoakan yang terbaik, bukan sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'al muslimu li akhihi fa dhahril ghaibi bi dhahril ghaibi qala al malaku amin walaka bimithlihi." Apabila seorang muslim berdoa untuk kebaikan saudaranya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, maka malaikat mengamininya dan mendoakan semoga engkau mendapat hal yang serupa. Misalnya kita mendoakan saudara kita, ya Allah mudah-mudahan saudara saya itu menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang kaya. Nah, maka malaikat akan mengamini amin, dan juga kamu akan mendapatkan seperti itu ya. Itu luar biasa. Jadi harus berhati-hati. Muslim dengan saudara muslim lainnya itu bagaikan satu tubuh ya. Jadi ketika kita cubit di pipi maka akan terasa di seluruh tubuh, dan juga kita sakiti di kaki maka akan terasa semuanya. Jadi yang tidak merasakan seperti itu muslimnya wajib dipertanyakan, bukan syahadahnya tapi muslimnya ya. Karena ini luar biasa. Jadi muslim itu adalah bukti bahwa kita masih punya syahadah atau syahadat dua ya.
Nah, jadi kalau hanya bisa mengucapkan akan tetapi tidak mampu mengamalkan, tidak mampu merasakan, jadi wajib kita pertanyakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis ya, Anin Nu'man ibn Bashir qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atu'ihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisahari wal huma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Nu'man bin Bashir. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda atau pernah bersabda, perumpamaan orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi di antara mereka adalah ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya itu akan terjaga atau ikut merasakannya. Maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga. Tidak bisa tidur karena salah satu tubuh kita yang sakit, teman-teman. Dan panas ya. Jadi panas juga ikut merasakan. Jadi jika satu anggota tubuh kita terasa sakit, maka anggota yang lainnya akan merasakannya juga. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Hadis nomor 4685, teman-teman ya. Di dalam hadis lain diceritakan An Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan, rawahu Tirmidzi. Jadi Imam Abu Musa al-Asy'ari berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu yang dengan yang lainnya. Jadi kalau belum mampu mengerjakan seperti ini, maka saya ulangi lagi, keislamannya perlu dipertanyakan ya. Perlu dipertanyakan. Jangan-jangan itu Islam KTP. Jadi yang belum mampu mengamalkan, merasakan seperti ini ya, seperti itu teman-teman, harus dipertanyakan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengabarkan seperti itu, Rasulullah merangkumkan jari-jarinya seperti ini, teman-teman. Jadi persaudaraan seperti itu. Di dalam hadis lain, qala Ahmad, haddatsana Ahmad bin al-Hajjaj, haddatsana Abdullah akhbarana Mus'ab bin Thabit, haddatsani Abu Hazim, qala sami'tu Sahl bin Sa'd as-Sa'idi yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina min ahli al-imani bi manzilatir ra'si minal jasad ya'lamul mu'minu li ahlil iman kama ya'lamul jasadu lima fir ra'si. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Hajjaj, telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepada kami Mus'ab ibnu Thabit, telah menceritakan kepadaku Abu Hazim yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, sesungguhnya orang mukmin dari kalangan ahli iman bila dimisalkan sama kedudukannya dengan kepala dari suatu tubuh. Orang mukmin akan merasa sakit karena derita yang dialami oleh ahli iman, sebagaimana tubuh merasa sakit karena derita yang dialami oleh kepala. Jadi jelas ya teman-teman. Jadi kalau kita sakit kepala maka akan terasa ke seluruh tubuh. Gara-gara kepala kita sakit, itulah orang mukmin, teman-teman ya. Orang yang menolong, yang membantu sama mukmin itu akan dibantu, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah an Uqailin an Ibnu Syihabin anna Saliman akhbarahu an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum akhbarahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslim la yuzlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati wa man faraja musliman kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah wa masatara musliman satarallahu taala yaumil qiyamah. Ini sudah dijelaskan di bagian awal ya. Jadi hadisnya sudah sama. Nah, jadi itu adalah yang di sini adalah penjabaran hadisnya sudah dibacakan tadi. Dan juga
dilapangkan rezekinya. Jadi orang yang menjaga persaudaraan itu dilapangkan rezekinya, diberikan yang lapang dan diberkahi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang dibabarkan di dalam hadis ya, disebutkan di dalam hadis, An Ibnu Syihab bin qala akhbarani Anas bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayub satalahu min rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dia berkata telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari ya. Jadi jelas teman-teman. Kemudian dilarang mendiamkan saudaranya sampai 3 hari. Artinya tidak boleh bermusuhan, tidak saling menyapa sampai 3 hari. Apalagi membuat orang bermusuhan ya. Ini harus hati-hati. Jadi yang sudah menjadikan orang banyak saling mencela dan sebagainya, ini harus berhati-hati. Siapapun orangnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam satu hadis ya, An Abi Ayyub radhiallahu anhu, An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala la yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin yaltaqiyani fayasuddu hadza wa yasuddu hadza wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalami wa dzakara Sufyan annahu sami'ahu minhu thalatha maratin. Dari Abu Ayyub radhiallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jika bertemu saling menjauhkan, dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai salam. Sufyan menyebutkan bahwa dia mendengar Zuhri hingga 3 kali meriwayatkan hadis ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga teman-teman. Keduanya bisa dilihat di dalam kitab Fathul Bari ya. Jadi orang yang paling baik adalah yang mendatangi, dan kasus yang terjadi saat ini bisa dilihat siapa yang lebih baik dulu ya. Jadi itu teman-teman ya. Karena di dalam Muslim, di dalam Islam ini dilarang saling membenci ya. Sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah di dalam satu hadis ya, An Anas bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabawadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan wa la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin ya. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling membenci, janganlah saling mendengki, dan janganlah kalian saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 malam. Jadi teman-teman ya, silahkan dipikirkan sendiri ya. Apalagi saling menghujat, nah itu kena tuh. Jadi kalau kalian merasa muslim, jaga mulut kalian. Jaga mulut kalian ya. Karena persaudaraan atau memperbaiki sesama muslim itu lebih baik dari sedekah teman-teman ya. Jadi bersedekah belum tentu diterima, akan tetapi memperbaiki tali silaturahmi itu pasti diterima. Rasulullah juga bersabda, sudah menyampaikan di dalam satu hadis ya, An Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala akhbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqati qalu bala ya Rasulullah qala islahu dzatil baini wa fasadu dzatil bainil haliqah. Dari Abu Darda ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari derajat puasa, salat dan sedekah. Jadi ini bukan hanya sedekah, tapi puasa, salat dan sedekah. Para sahabat berkata, tentu iya Rasulullah. Beliau bersabda, mendamaikan orang yang sedang berselisih, bukan mengompor-ngompori teman-teman ya. Jelas ya. Dan rusaknya orang yang berselisih adalah pencukur atau mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan. Hadis riwayat Imam Abu Daud ya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fa in fa'at faslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatum faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, artinya orang itu menjalankan perintah Allah ya. Jangan jangan yang dipandang satu kesalahan yang dibesar-besarnya, tapi kesalahan sendiri tidak dilihat ya. Maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaranya yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ini disebutkan dalam surat Hujurat ayat 9 sampai 10. Dan juga di dalam firman-Nya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi jika ada perselisihan yang bukan perselisihan akan tetapi perbedaan pendapat ya, maka kita kembalikan kepada Allah. Jangan saya lebih benar, saya lebih baik, bukan begitu. Akan tetapi dikembalikan Allah, artinya wallahu alam, hanya Allah yang lebih mengetahui. Begitu teman-teman ya. Jadi di sini kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya. Itu Al-Quran dan hadis. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian atau hari kiamat ya, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Jadi jangan mentang-mentang, jangan merasa saya benar, saya membawakan ini bukan. Jadi ini ya. Jadi kalau kita tidak menjalankan begitu, berarti kita mengambil sebagian seperti yang sudah saya sebutkan di beberapa video saya, mengambil sebagian tapi membuang sebagian ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dengan bahasa pertanyaan di dalam Al-Qur'an, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Jadi harus diperhatikan. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 85 teman-teman ya. Mudah-mudahan ini sudah cukup jelas ya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mengandung keberkahan. Jadi perbaiki persaudaraan kita. Yang salah perbaiki. Orang lain yang salah kita tidak perlu menghujat, apalagi mencari-cari kesalahan orang lain yang belum tentu salah malah disalah-salahkan. Yang dirinya sendiri salah tidak merasa bersalah, tapi mengatasnamakan agama, dan orang lain yang dituduh mengatasnamakan agama padahal kita yang mengatasnamakan agama ya teman-teman ya. Mungkin sudah cukup, mudah-mudahan ini bermanfaat dan berkah. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.